Hello guys, jadi dalam video ini saya akan membahas mengenai kisah awal pertemuan Prince Rhaegar Targaryen dan Lyanna Stark. Di mana akhir dari kisah ini adalah awal dari tragedi kejatuhan dinasti Targaryen yang berada di Westeros. Kisah ini sendiri dibahas secara detail di dalam buku A Storm of Swords, khususnya pada chapter Bran Stark. Nah, kisah ini sendiri berjudul The Night of the Living Tree. Dan orang yang menceritakan kisah ini kepada Bran Stark adalah Meera Reed. Dan uniknya, Bran sendiri tidak pernah mendengar kisah ini dari ayahnya ataupun Old Nan ya guys. Oke, gak usah berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan utamanya. Dahulu kala di Nek, hidup seorang anak laki-laki yang selalu ingin tahu. Tubuhnya kecil mirip semua bangsa Kranomen tapi pemberani, cerdas, dan kuat. Dia tumbuh besar dengan berburu, memancing, dan memanjat pohon, serta mempelajari seluruh sihir bangsa Kranomen. The Kranomen sendiri artinya adalah orang rawa. Mereka umumnya hidup di kawasan rawa-rawa sekitaran kawasan The Nek dan diperintah oleh House Reed dari Greywater Watch. Dan orang rawa yang sedang saya bahas ini adalah Howland Reed, yang notabene-nya adalah ayah dari Meera dan Jojen Reed. Nah, si Howland Reed ini sebenarnya menguasai sihir orang rawa, tapi ia menginginkan lebih. Sejatinya bangsa Kranomen ini jarang berpergian jauh dari rumah mereka. Mereka bertubuh kecil dan cara hidup mereka tampak aneh bagi orang lain. Maka orang yang bertubuh lebih besar tak selalu memperlakukan mereka dengan baik. Namun si Howland Reed ini ternyata lebih keras kepala daripada yang lain. Dan suatu hari setelah dewasa, dia memutuskan meninggalkan orang-orang rawa dan mengunjungi The Isle of Essos. Saat itu dia berniat mencari The Green Man. Maka dia memakai baju berlapis sisik perunggu sambil membawa perisai kulit dan tombak bergigi 3. Dan mulai mengayuh sampan kulit kecilnya mengarungi sungai Greenford. Dia melewati kawasan The Twins pada malam hari, supaya klan Frey tak menyerangnya. Dan setibanya di Trident, dia meninggalkan sungai, menjunjung sampan di kepala, dan mulai berjalan. Dia membutuhkan waktu berhari-hari, tapi akhirnya tiba juga di Danau Godai. Sambil meletakkan sampannya di danau, ia mulai mengayuhkan sampannya tersebut hingga ke Isle of Essos. Sepanjang musim dingin, Howland Reed tinggal di pulau itu. Tapi begitu musim semi tiba, dia mendengar dunia luas memanggil-manggil dan tahu sudah waktunya pergi. Sampan kulitnya masih di tempat, maka dia mulai berpamitan dan mengayuh menuju pantai. Dia mendayung dan terus mendayung, dan akhirnya melihat menara-menara kastil di kejauhan menjulang di samping danau. Menaranya bahkan lebih tinggi lagi saat dia mendekati tepian. Sampai dia menyadari bahwa itu pasti kastil terbesar di seluruh dunia. Dan kastil tersebut adalah Kastil Harrenhal. Di bawah dinding Kastil Harrenhal, dia melihat tenda beraneka warna. Panji-panji mencolok berkibar tertiup angin. Kesatria dengan zirah rantai dan memakai pelat dada di kuda yang berbaju besi. Dia juga mencium bau daging panggang, mendengar gelak tawa, dan tiupan keras trompet bentara. Turnamen Perang Akbar akan dimulai, dan para pertarung dari seantero negeri berdatangan untuk berpartisipasi. Turnamen tersebut diadakan pada tahun 281 After Conquest, dan yang bertanggung jawab untuk mengadakan turnamen ini adalah Lord Walter Wayne, sang penguasa Harrenhal. Dan turnamen ini juga kelak akan dikenang sejarah sebagai Lord Wayne Great Tournament. Hadiah yang ditawarkan oleh Lord Walter Wayne kurang lebih 3 kali lebih besar daripada yang ditawarkan oleh Lord Tywin Lannister dalam turnamen yang diadakan di Lannisport. Khususnya turnamen sebelumnya itu dibuat untuk menghormati dan merayakan kelahiran Prince Viserys Targaryen di tahun 276 After Conquest. Raja Aerys kedua pun hadir bersama dengan putranya, yaitu Prince Rhaegar Targaryen yang berjuluk The Dragon Prince.
Alasan dari Raja Aerys kedua mau menghadiri turnamen tersebut hanya karena sebuah informasi yang diberikan oleh Lord Varys bahwa Prince Rhaegar Targaryen sengaja mengatur turnamen tersebut sebagai dalih untuk bertemu dengan beberapa bangsawan tinggi kerajaan. Dan lantas hal tersebut dicurigai adalah upaya dari Prince Rhaegar untuk memakzulkan posisi ayahnya dari tampuk kekuasaan atas tahta Iron Throne. Para kesatria Kingsguard pengawal raja pun juga turut hadir di Harrenhal untuk menyambut saudara baru di pasukan mereka, yang mana itu adalah Sir Jaime Lannister. Selama upacara pembukaan turnamen, Sir Jaime Lannister yang masih berusia 15 tahun akhirnya secara resmi ditunjuk oleh raja untuk bergabung dengan anggota Kingsguard. Raja Aerys kedua menganggap bahwa sorakan penonton hanya ditujukan kepada dirinya sendiri, bukan untuk Jaime Lannister. Dan meskipun saat itu Jaime sangat ingin sekali ikut bertanding di dalam pertandingan yang akan diadakan keesokan harinya, Raja Aerys kedua malah memerintahkannya untuk lekas kembali ke King's Landing di malam itu. Dikarenakan ia ditugaskan oleh sang raja untuk menjaga Queen Rhaella Targaryen dan Prince Viserys Targaryen. Nah, Lord Robert Baratheon berada di dekat sana. Begitupun Lord Mace Tyrell. Lord Tywin Lannister yang sedang bertikai dengan Raja Aerys kedua malah tak datang. Tapi banyak pengikut dan kesatrianya yang tampak hadir di Harrenhal. Howland Reed belum pernah menyaksikan acara sebesar itu dan sadar takkan pernah melihatnya lagi. Sebagian dirinya sangat ingin sekali menjadi bagian dari acara tersebut. Putri dari kastil besar itu dinobatkan sebagai Queen of Love and Beauty di turnamen sebelumnya. 5 petarung bersumpah untuk mempertahankan mahkotanya, yaitu 4 saudara lelakinya dari Harrenhal dan pamannya yang terkenal yaitu Sir Oswell Wayne sang kesatria Kingsguard. Wanita tersebut adalah wanita yang cantik, tapi masih ada yang lebih cantik lagi. Salah satunya adalah istri The Dragon Prince yaitu Elia Martell yang membawa selusin dayang menemaninya. Semua kesatria memohon tanda mata untuk diikatkan di tombak mereka. Howland Reed juga saat itu diketahui sedang menyeberangi lapangan sambil menikmati musim semi hangat dan tak menyakiti siapa-siapa saat tiba-tiba 3 square kemudian mengepungnya. Umur mereka tak lebih dari 15 tahun, tapi ketiganya bahkan lebih besar dari Howland Reed. Itu dunia mereka, menurut pandangan mereka, dan dia tak berhak di sana. Mereka merebut tombaknya dan menjatuhkannya, lalu kemudian mereka memakinya sebagai pemakan kodok. Tak ada yang menyebutkan nama, tapi Howland Reed mengingat baik-baik wajah mereka supaya nanti bisa membalasnya. Mereka mendorongnya jatuh setiap kali dia berusaha bangkit dan menendangnya selagi dia meringkuk di tanah. Tapi kemudian mereka mendengar suara raungan. "Kalian menendang pengikut ayahku," lolong Lyanna Stark. Lyanna Stark akhirnya menyerang ketiga square itu dengan pedang turnamen, membuat mereka kabur kocar-kacir. Tubuh Howland Reed saat itu lebam dan berdarah. Maka Lyanna Stark membawanya ke sarang dan membersihkan luka-luka dan membalutnya dengan linen. Di sana Howland Reed bertemu dengan anggota Stark yang lain. Mula-mula di sana ada Brandon Stark yang mana adalah pemimpin mereka. Yang kedua adalah Ned Stark yang sedang berada tepat di samping Brandon Stark. Dan yang terakhir adalah Benjen Stark yang termuda di antara keempatnya. Malam itu akan ada pesta di Harrenhal untuk menandai awal turnamen perang dan Lyanna Stark bersikeras agar Howland Reed turut hadir di acara tersebut. Dia berdarah biru dan memiliki tempat di sana seperti yang lain, ucap Lyanna Stark. Permintaan Lyanna Stark ternyata sulit untuk ditolak, maka Howland Reed membiarkan Benjen Stark untuk mencarikannya pakaian yang layak untuk pesta raja dan pergi ke kastil besar tersebut. Di bawah atap Harrenhal, dia makan dan minum bersama anggota keluarga Stark yang lain. Dan tepat di sampingnya banyak sekali pengikut setia dari House Stark. Mereka adalah orang-orang dari House Dustin, Hornwood,
Mormont, dan House Manderly. Prince Rhaegar Targaryen menyanyikan lagu yang sangat sedih, sehingga Lyanna Stark mulai menangis terisak-isak. Tapi Benjen Stark mengejeknya karena menangis sehingga Lyanna Stark menuangkan anggur ke kepala saudaranya itu. Terlihat di sana seorang anggota Night Watch mengajak para kesatria untuk bergabung dengan Night Watch. Robert Baratheon sedang bertanding minum anggur dengan Richard Lonmouth. Howland Reed melihat Lady Asara Dane sedang asik berdansa dengan Barristan Selmy, Oberyn Martell, Jon Connington, dan yang terakhir dengan Ned Stark. Tapi itu setelah Brandon Stark berbicara atas nama saudaranya yang terlalu malu untuk meninggalkan bangkunya dan mengajak Lady Asara Dane untuk mau berdansa dengannya. Di tengah kemeriahan ini, Howland Reed melihat 3 square yang tadi menyerangnya. Satu melayani kesatria dari House Hyde, yang satu lagi melayani kesatria dari House Blonde, dan yang terakhir melayani kesatria dari House Frey, simbol yang dikenal baik oleh seluruh Cranogmen. Saat itu Lyanna Stark juga melihat mereka, dan langsung menunjukkan mereka kepada Benjen Stark. "Aku bisa mencarikanmu kuda dan zirah yang mungkin cukup," kata Benjen Stark. Howland Reed berusaha berterima kasih, tapi Lyanna Stark malah tak menjawabnya, dan hati Howland Reed serasa terbelah. Cranogmen lebih kecil daripada manusia normal, tapi sama-sama penuh harga diri. Dia bukan kesatria sama halnya dengan bangsanya. Mereka cenderung lebih sering duduk di sampan daripada di kuda, dan tangan mereka diciptakan untuk mendayung bukan bermain tombak. Meskipun sangat ingin membalas dendam, dia khawatir hanya akan mempermalukan diri sendiri dan bangsanya. Benjen Stark menawari Howland Reed tempat di tendanya malam itu. Tapi sebelum tidur, dia berlutut di tepi danau, menatap ke tempat The Isle of Faces berada dan berdoa kepada The Old God of North dan The Neck. Pertandingan jousting direncanakan berlangsung selama 5 hari. Di sana juga ada perang kelompok 7 tim, panahan, lempar kapak, balap kuda, dan lomba bernyanyi. Putri kastil tersebut menjadi The Queen of Love and Beauty, dengan 4 saudara lelaki dan 1 paman untuk membelanya. Tapi keempat putra Walter Wayne tersebut malah kalah di hari pertama. Penakluk mereka menjadi juara sejenak sampai kemudian mereka juga dikalahkan. Kebetulan pada akhir hari pertama, seorang kesatria dari House Blonde meraih tempat di antara para juara. Dan pada hari kedua, kesatria dari House Hyde dan House Frey pun juga menang. Namun pada sore hari kedua itu, sementara bayangan memanjang, seorang kesatria misterius muncul di arena. The Mystery Knight kerap muncul dalam turnamen perang dengan helm menutupi wajah dan perisai polos atau bergambar simbol asing. Terkadang mereka juga adalah juara terkenal yang sedang menyamar. Pangeran Aemon the Dragon Knight pernah memenangkan turnamen perang sebagai The Knight of Tears supaya bisa menjadikan saudarinya yaitu Queen Nyriss Targaryen sebagai Queen of Love and Beauty. Sehingga gelar tersebut tidak jatuh ke salah satu selir milik Raja Aegon keempat. Dan Sir Barristan Selmy 2 kali memakai zirah The Mystery Knight. Pertama kali semasa usianya baru 10 tahun. Tak seorang pun tahu siapa sebenarnya The Mystery Knight tersebut. Tapi perawakan The Mystery Knight itu terlihat sangat pendek, berbalut zirah kedodoran yang bertambal sulam. Simbol di perisainya bergambar pohon utama The Old Gods, werewolf putih dengan wajah merah yang sedang tertawa. The Mystery Knight merendahkan tombak miliknya di depan raja lalu berkuda ke ujung arena, tempat kelima juara mendirikan tenda. Maka di saat itu The Mystery Knight kemudian menantang kesatria dari House Hyde, Blonde, dan Frey. Siapapun dia, The Old God menganugerahkan kekuatan besar ke lengannya, dan kesatria House Blonde lah yang duluan tunduk. Kemudian dari House Hyde dan yang terakhir dari House Frey. Tak seorang pun yang disukai, maka rakyat jelata bersorak-sorai penuh semangat untuk The Knight of the Loving Tree sebagai juara yang baru.
Ketika lawan yang dikalahkannya ingin menebus kuda dan zirah mereka, The Knight of the Loving Tree berbicara dengan suara menggelegar dari balik helm. Dia mengatakan, ajarkan kehormatan kepada square kalian, itu sudah cukup menjadi harga tebusannya. Setelah kesatria yang kalah tersebut menegur tegas square mereka, kuda dan zirah mereka pun akhirnya dikembalikan, dan doa Howland Reed pun ternyata dikabulkan. Malam itu di kastil besar, Robert Baratheon beserta Richard Lonmouth bersumpah akan membuka topengnya, dan raja mendesak orang-orangnya untuk menantang The Knight of the Loving Tree, sambil menyatakan bahwa wajah di balik helm tersebut bukanlah di pihaknya. Tetapi keesokan harinya, sewaktu bentara meniup trompet dan raja duduk di kursinya, hanya 2 juara yang muncul. The Knight of the Loving Tree telah menghilang. Raja Aerys kedua pun akhirnya sangat murka, bahkan mengutus Prince Rhaegar Targaryen untuk segera mencarinya. Akan tetapi yang mereka bisa temukan hanyalah perisai bergambarnya, tergantung tepat di bawah pohon. Dan yang selanjutnya Prince Rhaegar Targaryen lah yang akhirnya memenangkan turnamen perang tersebut, di mana ia berhasil mengalahkan 4 kesatria Kingsguard. Dan pada akhirnya dia memilih Lyanna Stark sebagai Queen of Love and Beauty yang baru, menempatkan mahkota mawar musim dingin biru di atas kepalanya. Alih-alih gelar tersebut akan diberikan kepada istrinya, yaitu Princess Elia Martell. Saat hal itu terjadi, semua orang yang ada di sana mendadak terdiam dan sangat terkejut. Dan hal ini dianggap menjadi sebuah tindakan yang memalukan dikarenakan tidak hanya bahwa Prince Rhaegar Targaryen sudah menikah dengan Elia Martell, namun tunangan dari Lyanna Stark yaitu Robert Baratheon juga turut hadir di turnamen tersebut. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Robert Baratheon hanya tertawa ketika hal tersebut terjadi, dan menyatakan bahwa Prince Rhaegar Targaryen hanya membayar haknya Lyanna Stark. Meskipun menurut penuturan orang-orang yang lebih mengenal Robert Baratheon mengungkapkan bahwa Robert merasa tindakan itu adalah sebuah penghinaan dan mulai membuatnya lebih bersikap keras terhadap Prince Rhaegar Targaryen. Di tahun yang berikutnya, Prince Rhaegar Targaryen secara mengejutkan ternyata menghilang dan dianggap telah menculik Lyanna Stark dikarenakan sebuah alasan yang tidak diketahui. Tindakan ini akhirnya dianggap sebagai pemicu akan terjadinya event Robert Rebellion dan awal dari tragedi kejatuhan dinasti Targaryen di kawasan Westeros. Oke guys, jadi itu tadi adalah kisah mengenai awal pertemuannya Lyanna Stark dan Rhaegar Targaryen di dalam point of view milik Howland Reed. Banyak orang yang berteori bahwa The Knight of the Loving Tree sebenarnya adalah Lyanna Stark. Dan orang yang ditugaskan untuk menangkap kesatria misterius ini, yaitu Prince Rhaegar Targaryen, sengaja untuk tetap menjaga kerahasiaan dari kesatria misterius ini dan membiarkannya untuk kabur. Dikarenakan Prince Rhaegar tahu bahwa kesatria yang ada di balik baju zirah tersebut adalah Lyanna Stark. Dan hal itu merupakan awal jatuh cintanya Prince Rhaegar Targaryen kepada Lyanna Stark. Jadi kisah ini adalah kisah pembuka dari event Robert Rebellion yang akan saya bahas di masa mendatang ya guys. Oke, videonya cukup sampai di sini, saya undur diri dulu. Bye.